di sini ada spermatogenesis. Spermatogenesis ini memiliki beberapa macam, yaitu dari spermatogenium. Spermatogenium memiliki mitosis, yaitu sel germinal jantan yang belum berdiferensiasi dan merupakan sel induk sperma. Lanjut ke spermatosis primer. Mitosis 1. Spermatosis primer membelah menjadi dua spermatosis sekunder yang menghasilkan haploid, yaitu memiliki satu sel kromosom. Lalu ada spermatosis sekunder, yaitu meiosis 2 yang membelah dirinya menjadi 4 spermatid. Lanjut ada spermatid, yaitu sel haploid yang merupakan hasil pembelahan meiosis kedua dari spermatosis sekunder dan merupakan tahap akhir pembelahan sebelum berubah menjadi sel sperma yang matang. Nah, lanjut ada spermatozoa, yaitu sel kelamin jantan yang dihasilkan oleh tesis dan dikeluarkan bersamaan dengan air mani saat ejakulasi. Nah, lalu ada oogenesis, yaitu dimulai dari oogenium mitosis, merupakan sel germinal diploid yang membelah diri melalui mitosis untuk menghasilkan oosit primer. Lalu ada oosit primer, meiosis 1, sel telur yang belum matang yang terjebak di dalam meiosis 1 dan tidak matang menjadi oosit sekunder hingga setelah pubertas. Nah, ada juga badan polar primer meiosis 2, pembelahan pada tahap mitosis 2 dalam proses oogenesis, yang terbentuk menjadi 3 badan polar. Ada ootit, yaitu sel telur yang dihasilkan dari pembelahan meiosis kedua pada oosit dan akan berkembang menjadi sel telur yang matang. Lalu ada bagian sperma. Nah, sperma ini memiliki bagian-bagian, yaitu seperti bagian kepala untuk menyimpan DNA jantan dan membantu sperma menembus sel telur. Lalu ada bagian tengah, berfungsi untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan sperma untuk bergerak. Lalu ada bagian ekor, membantu sel sperma untuk bergerak agar bisa menemukan sel telur untuk melakukan proses pembuahan. Lalu sperma memiliki bagian-bagian tertentu seperti nukleus yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi genetik dan pusat kendali sel. Nah, lalu ada bagian leher. Bagian leher ini berfungsi sebagai penghubung kedua ujung sel sperma untuk menopang kepala sperma secara mekanis. Lalu ada mitokondria, berfungsi menghasilkan energi, mengatur pertumbuhan, dan mematikan sel. Lalu yang terakhir ada membran plasma, adalah lapisan tipis yang melapisi seluruh permukaan luar sel yang memisahkan bagian dalam sel dari lingkungan luar. Lalu ini ada bagian ovum, dimulai dari sel polikel yang merupakan kantung kecil berisi cairan yang terdapat di dalam ovarium wanita. Ia berfungsi untuk membantu proses pematangan sel telur. Lalu ada corona radiata, merupakan kumpulan serat proyeksi yang menghubungkan korteks otak dengan batang otak melalui kapsul internal. Lalu ada bagian nukleus, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi genetik dan pusat kendali sel. Lalu ada zona pellucida, merupakan lapisan tebal yang mengelilingi sel telur atau ovum mamalia dan untuk membantu pembuahan. Lalu ada Delphi-Thalini space, merupakan ruang yang berada di antara zona pellucida dan membran sel dari ovum atau yang telah dibuahi. Nah, ada sitoplasma yang berfungsi untuk nutrisi yang dibutuhkan untuk perkembangan telur dan pertumbuhan embrio awal. Lalu ada membran plasma yang mengatur pengangkutan bahan yang masuk dan keluar. Terakhir ada nukleus, berfungsi untuk memproduksi dan merakit ribosom,
serta menyimpan dan mensintesis RNA. Nah, di sini ada fertilisasi atau pembuahan. Dimulai dari lapisan dalam rahim, merupakan lapisan yang melapisi dinding rahim menjadi tempat implantasi embrio setelah pembukaan. Lalu ada bagian rahim, merupakan tempat berkembangnya janin setelah fertilisasi. Nah, di sini ada indung telur, berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon seperti estrogen dan prosterogen. Lalu ada bagian sel telur. Nah, sel telur ini merupakan sel reproduksi wanita yang dihasilkan oleh indung telur. Lalu di sini ada pembuahan, merupakan pertemuan antara sel telur dan sel sperma yang membentuk sebuah zigot. Di hari pertama dia membentuk sebagai satu zigot, lalu di hari kedua dia membelah menjadi 2 zigot, di hari ketiga dia membelah menjadi 4 zigot, lalu di hari keempat pembentukan sel ia berubah menjadi morula atau tahap awal perkembangan embrio. Lalu di hari kelima dia timbul menjadi blastosis. Lalu di tahap akhir perkembangannya embrio merupakan bagian blastosis. Lalu di bagian tahap awal perkembangan kehidupan setelah pembuahan sel telur oleh sperma disebut sebagai embrio. Nah, lalu ini adalah sitoplasma ovum. Di sini ada bagian granula kortikal berfungsi sebagai struktur kecil dalam sitoplasma. Ovum berperan penting dalam proses pertumbuhan. Lalu ada nukleus sperma, merupakan inti sel sperma yang berada di dalam sel telur setelah proses fertilisasi. Lalu ada badan basal sperma, berfungsi sebagai sperma struktur yang berada pada bagian awal ekor sperma. Nah, ini adalah bagian zona pellucida, berfungsi sebagai lapisan glikoprotein yang mengelilingi sel telur. Lalu ada membran plasma ovum yang berfungsi sebagai lapisan yang mengelilingi ovum setelah zona pellucida. Lalu ada enzim dalam akrosom, berfungsi sebagai sel yang terbentuk ketika sel dihancurkan dan organel-organel tertentu dipisahkan. Nah, lalu ada sel folikel yang membentuk lapisan di sekitar sel telur dalam ovarium.